Di sebuah rumah terdapat seekor anjing yang lucu yang menjaga. Di dalam sebuah kamar dengan berbagai hiasan yang lucu dipajang di sepanjang lemarinya, ada seorang gadis dengan postur tubuh yang gemuk sedang memperbaiki webcam komputernya. Dia kemudian memajang sebuah poster wanita bule di depan webcamnya. Gadis itu memakai headbandnya dan memberi tanda on air, kemudian membuka blognya yang bernama Sexy Divas dan melakukan siaran langsung. Dia menyapa penonton blognya dan kemudian menyanyi dan menari sendiri. "Kalau aku benar-benar muncul, kalian semua akan lari," gadis itu berbicara dalam hatinya. Gadis gendut itu telah selesai melakukan siaran dan sekarang sedang berbaring di tempat tidurnya dengan muka yang sedih. Gadis itu bernama Kwon Si Yeon. Tiba-tiba hidung Si Yeon mencium wangi yang sangat lezat. Dia langsung bangkit dan duduk. Bahkan dengan hanya mencium aromanya saja, Si Yeon sudah tahu bahwa wangi yang diciumnya berasal dari daging sapi kelas 1A+. Ternyata benar, ayahnya sedang memanggang daging sapi di pekarangan rumahnya. Ayahnya bahkan berteriak ke arah kamar Si Yeon dan membenarkan apa yang dipikirkan Si Yeon, bahwa itu adalah daging sapi kelas 1+. Si Yeon yang mencium wanginya tidak tahan dan beranjak dari tempat tidurnya keluar. Di pekarangan, ibunya telah menunggu di atas meja yang sudah disiapkan, sedangkan ayahnya menyodorkan daging sapi yang baru selesai dipanggang. Mereka sekeluarga kemudian duduk di meja makan dan menikmati daging tersebut dengan penuh kegembiraan. Tiba-tiba ayahnya Si Yeon memuji Si Yeon dengan berkata, "Anakku, betapa mentoknya wajahmu." Si Yeon yang sedang makan tiba-tiba berhenti mengunyah dan diam. Suasana berubah canggung karena perkataan ayah tersebut. Ayah berusaha memperbaiki keadaan dengan memuji Si Yeon yang sangat imut dan montok. Si Yeon yang melihat menjadi kesal dan bangkit dan mendorong kursinya jatuh. Si Yeon masuk ke dalam rumah dan melihat foto keluarga yang terpampang. Di sana ada foto ayah, ibu, Si Yeon, dan Si Ah atau adik kembarnya. Hidup selalu tidak adil, tapi bukankah ini keterlaluan? Mereka seharusnya memberiku kecantikan atau paling tidak IQ. Sementara itu, Kwon Si Ah tiba di sebuah gedung dan disambut fansnya begitu dia turun dari mobil. Si Ah hari ini mempunyai jadwal membawa acara musik secara live. Si Ah menyaksikan penyanyi Ban Hae Seong yang sedang menyanyi dan dia tampak terpesona dengan suara Hae Seong. Hae Seong sudah selesai bernyanyi, tetapi Si Ah malah tetap diam hingga kru acara tersebut memanggilnya dengan berbisik dan mengingatkannya jika ini merupakan acara langsung. Si Ah dengan sigap langsung kembali fokus membawa acaranya dan memberitahu para pemirsa jika penyanyi Ban Hae Seong adalah seorang musisi, penyanyi, dan penulis lagu. Hae Seong sendiri sedang duduk di ruang tunggu, di mana di sana terdapat banyak hadiah yang dikirim oleh para fansnya. Di tempat lain, Si Ah berbalik hendak pergi tetapi dihadang oleh anggota girl band lainnya. Sang pemimpin girl band yang berambut pendek bernama Ahra berkata kepada Si Ah untuk pergi saja jika tidak ingin menjadi penghalang bagi tim. Si Ah dengan tenang menjawab, "Apa mereka pikir mereka akan baik-baik saja tanpa Si Ah?" Mereka masih saling berdebat tetapi seorang staf datang dan memberitahu jika CEO datang. Mereka semua langsung berbaris rapi menyambut CEO. CEO datang dan menanyakan kabar mereka semua. CEO kemudian memerintahkan Si Ah untuk pulang dan beristirahat sekarang karena besok dia harus menjalani syuting. Si Ah kaget mendengar jika dia akan syuting dengan Hae Seong. Di mobil, Si Ah membaca pesannya di ponselnya dengan kesal. Sementara di rumah, ayah dan ibu sedang memilih topi yang akan digunakan. Sedangkan Si Yeon diam-diam lewat belakang mereka dan membawa foto keluarga yang ada di ruang tamu ke dalam kamarnya. Ternyata Si Ah tadi menyuruh Si Yeon untuk mencopot foto itu karena dia akan melakukan wawancara di rumahnya. Dia bahkan memerintahkan Si Yeon untuk tidak keluar selama dia melakukan wawancara. Kru yang akan melakukan wawancara telah tiba. Si Yeon di kamar menempelkan telinga ke pintu, berusaha mendengar suara dari luar dan menebak apakah mereka sudah pergi atau belum. Si Yeon sangat kesal kenapa syuting berlangsung sangat lama. Si Yeon hendak pergi ke tempat tidur, tetapi tiba-tiba perutnya terasa mules. Ia harus buang air besar. Dia bahkan meletakkan kertas di lantai dan hendak buang air di kertas tersebut. Di ruang tamu, Si Ah dengan ayah dan ibu sedang diwawancara.
Si Ah memperkenalkan ayah dan ibunya. Si Yeon mengintip di balik dinding kamar mandi berada di antara ruang tamu dan tangga. Si Ah menyadari kehadiran si Yeon dan memberi tanda dengan tangannya untuk menyuruh si Yeon pergi. Pewawancara bertanya apakah si Ah mempunyai saudara. Si Ah menjawab jika dia mempunyai seorang uni. Pewawancara bertanya apakah kakaknya ada di rumah. Si Ah menjawab jika kakaknya belajar di luar negeri. Ayah dan ibu menatap terkejut si Ah begitu mendengar jawabannya. Si Ah mengabaikan tatapan itu dan dengan tenang menjawab pertanyaan selanjutnya bahwa dia lebih cantik daripada saudaranya. Si Yeon sudah tidak tahan lagi menahan BAB dan dengan nekat masuk ke dalam kamar mandi. Wawancara sudah selesai dan si Ah sedang duduk menunggu si Yeon keluar dari kamar mandi. Dia mendecak kesal begitu melihat si Yeon keluar dan dengan kasar bertanya, siapa yang memperbolehkan dia untuk keluar dari kamarnya? Si Yeon menjawab, haruskah aku buang kotoran besar di dalam kamar? Si Ah menghela napas mendengar jawaban si Yeon dan beranjak pergi. Mereka kemudian saling menghina masing-masing. Si Yeon menghina si Ah adalah orang psikopat dan bermuka dua, sedangkan si Ah menghina si Yeon sebagai super gendut. Mereka kemudian saling menatap tajam. Adegan seolah-olah beralih ke sebuah arena tinju di mana di sana ada si Ah dan si Yeon yang siap adu jotos. Si Ah memerintahkan si Yeon agar manusiawi dan tidak saling memukul wajah. Si Yeon tidak peduli dan mereka mulai saling jambak rambut. Nah, ini cerita yang ada di part 1. Nanti kita lanjut di part 2 ya. Jangan lupa selalu tonton channel Story Film.